Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 Allah juga jelaskan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang-orang yang amal baiknya lebih berat timbangannya, maka mereka ditempatkan dalam kehidupan yang menyenangkan, yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang bahagia sekali. Dan adapun orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih ringan, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, jemaah sekalian, dari beberapa ayat tadi bisa kita simpulkan bahwa sebagai orang beriman ini harus bisa memadukan dalam hidup ini antara khauf dan roja. Dan ternyata inilah definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama, yaitu imtithalu awamirillahi roja'an rahmatan, menjalankan perintah-perintah Allah karena mengharap rahmatnya. Ada roja di situ. Dengan ketaatan kita berharap mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, khaufan min adzabi, karena takut terhadap azabnya. Ini juga yang di dalam muqaddimah beberapa bab yang lalu disampaikan, diilustrasikan rojak dan khauf ini seperti dua sayap burung. Burung itu bisa terbang kalau punya dua sayap. Kita bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa taala kalau punya rojak dan khauf. Nah, jamaah sekalian, berikutnya saya bacakan beberapa hadis dalam bab ini. Ini bagaimana al-jama' bainal khauf war roja ini harus ada dalam diri kita. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun. Kalau saja orang beriman itu tahu apa siksa yang ada di sisi Allah, ma tama'a bi jannatihi ahadun, tidak ada seorang pun dari orang beriman yang berharap bisa masuk surganya. Kalau saja tahu dasarnya azab Allah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk surganya. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah, dan kalau saja orang kafir itu tahu rahmat yang ada di sisi Allah, ma qanata min jannatihi ahadun, tidak ada seorang pun dari orang kafir itu yang putus asa dari surganya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Apa maknanya ini? Azab Allah itu dahsyat sekali. Kalau kita jujur sama Allah, kalaulah bukan karena rahmatnya, rasanya berat kita ini dapat surganya. Karena sudah banyak pelanggaran yang kita lakukan.
Kalau kita sadar atas siksa Allah akibat perbuatan kita, rasanya untuk masuk surga berat sekali. Berat sekali. Makanya orang-orang soleh, salafun soleh dulu, ya, dalam beberapa syairnya itu mengatakan, ya, nggak pantas masuk surga itu. Karena banyaknya kesalahan dan sedikitnya amal kebaikan yang dilakukan. Tetapi karena rojak yang diajarkan bahwa Allah Maha Pengampun, kita punya semangat untuk mendapatkan surga Allah itu. Tentu rojak yang benar. Rojak yang benar bukan sekedar harapan, tapi harapan yang dibuktikan dengan usaha amal. Bukan sekedar keinginan masuk surga, tapi diupayakan beramal untuk menuju surga. Nah, inilah yang oleh para sholihin dahulu, mereka terheran-heran dengan manusia itu. Orang-orang yang tahu hakikat surga dan neraka terheran-heran. Karena banyak manusia ingin masuk surga tapi tidak mau menempuh jalannya. Itu yang disebut tamanni. Yang disebut tamanni, hanya berangan-angan kosong. Ya. Itu yang mengherankan. Pengen masuk surga tapi tidak mau menempuh jalannya. Banyak orang yang tidak mau masuk neraka tapi perbuatannya mengantarkan dia ke neraka. Itu yang mengherankan. Maka orang-orang yang imannya kuat, takwanya kuat itu dalam hidupnya seolah-olah bisa melihat surga dan seolah-olah bisa melihat neraka. Karena seolah-olah melihat surga, dia kemudian sangat tertarik dengan surga, lalu berbuat menuju surga. Karena seolah-olah melihat neraka, dia takut sekali dengan neraka, sehingga dia lari dari neraka. Nah, inilah ujian hidup ma'asyiral muslimin, yang dalam praktek sehari-hari memang keheranan itu banyak kita temukan. Ini doa kita semangat mendapat ampunan, masuk surga, tapi jalannya nggak ditempuh. Istighfar dan taubatnya kurang sekali. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan, padahal pengen masuk surga. Karena ini bentuk ujian, maka bagi orang yang tidak beriman, ya, khauf dan roja ini dalam hidupnya tidak pengaruh. Orang tidak beriman itu tidak takut dengan azab, karena azab itu nanti diberikan di akhirat, dan tidak tertarik dengan surga karena tidak diimani. Karena ini persoalan-persoalan gaib yang wajib kita imani. Hanya orang beriman yang bisa melihat itu dengan basirahnya, dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Karena ini gaib. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau dipikir-pikir juga, ternyata jalan menuju neraka itu sulit sebenarnya. Biayanya besar dan sulit. Tapi orang berbondong-bondong, itu yang mengherankan. Karena tidak beriman tadi. Jalan menuju surga itu dimudahkan. Ya, dimudahkan, tapi faktanya sulit. Sulit. Coba. Orang minum minuman itu biayanya besar. Ya kan? Untuk minum saja ngumpet-ngumpet. Susah kan itu. Baunya nggak enak. Akibatnya di dunia saja sudah ketahuan teler. Tapi kenapa ditempuh? Ya.
Orang disuruh sholat, kan enak, sholat itu gampang, mudah ya, di tempat yang bersih, ya, baik itu, tapi berat. Nah karena itu masyarakat muslimin, rojak dan khauf ini dikuatkan supaya kita bisa beramal soleh. Sebab balasan amal kita itu nanti di akhirat. Kalau keimanan kita tidak kuat, maka untuk mengharap rahmat Allah itu jadi lemah. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita nggak bisa takut dengan ancaman Allah itu. Makanya ada orang itu yang hidupnya semaunya aja, semau dirinya, karena nggak ada rasa takut terhadap ancaman dan azab Allah, dan tidak ada harapan mendapat pahala dan rahmatnya itu.